Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahasiaku Rahasianya. Jadi pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk kita sama-sama belajar untuk memahami tentang dari bukunya Dr. Masaru Emoto. Ya, ini dia profesor dari Jepang yang meneliti keajaiban air. Di dalam bukunya itu kalau nggak salah The Magic of Water atau The Power of Water, kalau nggak salah seperti itu, bisa dicek atau dicari di Google sendiri tentang keajaiban air dari Dr. Masaru Emoto. Masaru Emoto kalau nggak salah. Nggak apa-apa, salah juga ya. Maafin saya kalau saya salah-salah, karena saya juga masih belajar juga di sini. Jadi kita gini, pada tahun 2003, Dr. Profesor Masaru Emoto itu meneliti dari keajaiban sebuah air, yang mana air itu dapat mempengaruhi mengerti bahasa-bahasa pesan yang direspon dari perasaan seseorang atau perasaan manusia itu, dan dia air juga itu bisa merespon musik atau suara-suara atau vibrasi yang ada di sekitarnya, dan dia akan memberikan satu efek molekul-molekul tertentu, sehingganya itu akan menjadi efek juga pada lingkungan yang ada di sekitar situ. Nah, jadi teman-teman, dari penelitian ini bahwa kata-kata yang dipengaruhi dengan air, yang dipengaruhi dengan kata-kata itu, misalkan ini air, satu gelas air ini. Ketika air ini dikata-katakan dengan kata-kata yang baik dan buruk, itu akan molekul-molekul itu akan berbeda-beda. Kalau dia kata-katanya terima kasih, di situ molekul-molekulnya indah. Bisa dicek di mana Google, kalau nggak di YouTube dan lain sebagainya, di media-media yang lain atau Twitter, Instagram, Facebook, itu ada semua media-media tentang penelitian Dr. Masaru Emoto. Di situ diteliti kalau ucapan terima kasih, di situ keluar semua. Molekulnya itu indah banget, jadinya baik benar. Dan di situ ada love, cinta, kasih, sayang. Di situ molekul-molekulnya indah banget di situ. Cuma kalau di situ dikatakan I hate you, aku benci kamu, maka molekul juga ambiar, hilang, noda gitu. Sama dalam kehidupan ini, ternyata yang saya amati bahwa kata-kata yang kita kata-katakan itu dapat mempengaruhi diri kita atau lingkungan kita di sekeliling kita. Nah, cuman di sini saya akan membahas materinya itu tentang keajaiban air. Kenapa sih air itu bisa menyembuhkan orang yang sakit gitu kan? Atau air ini juga bisa membuat membuat untuk mengusir jin. Nah, kan ada yang seperti itu kan? Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengungkap rahasia-rahasia itu. Kenapa sih kok bisa air itu mengusir jin, dan air itu bisa mengusir atau menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Jadi begini teorinya. Satu, ya. Sebetulnya bukan air yang menyembuhkan dia, bukan bukan efek dari air itu yang dapat menyembuhkan kita, itu bukan itu sebetulnya. Tapi integritas kita terhadap sesuatu orang tertentu. Misalkan gini, teman-teman mungkin sekeliling Anda, sekeliling kita semua, ada satu orang yang memiliki pengaruh atau integritas kepercayaan yang memang dia tuh sakti. Atau bisa dikatakan ustadz gitu kan. Yang kedua bisa dikatakan sebagai orang pintar. Yang datang itu orang goblok. Yang datang itu orang goblok. Nah, maksudnya yang kalau kita menganggap orang lain pintar, itu artinya kita goblok gitu kan. Maka kita datang sama orang pintar, atau bahasanya dukun gitu kan. Nah, semacam itu dan lain sebagainya. Nah, jadi gini. Ketika kita memiliki efek dan punya kepercayaan atau keyakinan bahwa orang ini bisa menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri kita, ingat, yang ada dalam diri kita artinya belief atau belief system, keyakinan dalam diri kita untuk bahwa orang ini bisa menyembuhkan nih. Ketika yang sakit ini meminta sesuatu, minta air kepada si dukun ini atau ustadz atau orang pintar ini, datang ke rumahnya untuk minta air, satu gelas air putih, yang mana air putih itu doain sama si ustadz ini kan, atau si dukun ini doain. Doa-doanya itu kan ada yang pakai Al-Fatihah, ada An-Nas, ayat kursi. Kebetulan juga si ustadz dengan si dukunnya ini yakin juga mereka bahwa air putih atau amalan-amalan yang dilakukan ini bisa menyembuhkan orang yang sakit ini gitu. Mungkin dia baca Al-Fatihah 7 kali, istighfar ribuan kali, dan lain sebagainya, amalan-amalan yang sontoloyo samboloto semacam itu. Nah, kemudian si ustadz atau si dukun ini dia yakin terhadap doa atau amalan yang dilakukan bahwa ini bisa menyembuhkan orang tersebut melalui media air. Kemudian di sini air ini si ustadz sama si dukun ini, misalkan dia berdoa dengan air putih itu dengan keyakinan yang penuh, orang ini juga. Kemudian di sini juga orang ini juga yakin bahwa air putih ini bisa menyembuhkan, dan dia percaya sama dua orang ini. Misalkan ada ustadz sama dukun, dia percaya sama dukun ini bahwa dia punya efek orang sakti, orang benar, orang yang luar biasa, orang yang religius, sehingga dia bisa menyembuhkan dirinya. Sebetulnya bukan air yang menyembuhkan, tapi keyakinan dia terhadap itu. Nah, kemudian di situ didoakanlah
sesuatu hal, amalan-amalan tertentu, dan si dukun atau ustadz ini mengakses perasaan yang yakin dengan vibrasi-vibrasi atau frekuensi sehingga mempengaruhi air tersebut untuk menjadi obat bagi orang yang terkena penyakit itu. Didoain sambal loto, sambal loto, sambal loto, sambal loto, sambal loto, sambal loto, sambal goreng, sambal goreng gitu kan. Doanya seperti itu. Kemudian didoain, habis doain, ini kan merubah molekul-molekul itu. Bahwa ini menjadi sebuah obat, ketika diminum itu mempengaruhi hormon dari ujung otak sampai ujung kaki kita terpengaruhi. Kebetulan orang yang meminta ini adalah orang yang yakin terhadap si dukun atau si ustadz ini, yakin dia. Nah, keyakinan itulah yang menyebabkan penyembuhan dalam dirinya. Keyakinan itu, karena keyakinan itu adalah proses di mana dia membuka kritika faktor di alam bawah sadarnya. Jadi 88% di alam bawah sadar ini yang mengendalikan alam bawah sadar. Jadi ketika dia minta sama si dukun atau ustadz itu, dia yakin bahwa dia bisa menyembuhkan, itu menembus critical faktor dalam otaknya untuk masuk ke alam bawah sadar. Sehingga tanpa dia sadari, oh iya kok bisa sembuh ya? Kok bisa seperti ini ya? Kok bisa gue ini jadi sembuh, hilang gitu. Sebenarnya bukan karena kesaktian si dukun itu, tapi karena inner beauty atau kesaktian yang di dalam diri seseorang itu. Sebenarnya semua orang itu diri kita itu sebenarnya bisa jadi penyembuh bagi diri kita sendiri. Cuma kita nggak sadar, karena terkadang kita perlu butuh bantuan dari luar untuk menyembuhkan yang ada di dalam. Sedangkan yang di dalam itu sudah bisa untuk menyembuhkan dirinya sendiri, memulihkan terhadap dirinya sendiri. Tapi kita nggak menyadari itu gitu. Nah, dari air ini ternyata dia ini yang dibacakan ini kan melubah molekulnya tuh. Ketika dia minum itu mempengaruhi sel-sel atau hormon-hormon yang dalam tubuhnya itu berubah menjadi sembuh, menjadi bahagia, dan keyakinan dia juga itu yang menyebabkan kesembuhan itu terjadi. Nah, gitu teman-teman. Jadi ada juga yang didoain sama ustadz, tapi kok sama air disembur, ada yang dimandiin segala macam, tapi nggak ngaruh terhadap orang ini, terhadap orang yang kena penyakit ini. Kenapa orang yang disembur, yang di segala macam diobatin dengan air ini nggak sembuh? Ya karena ada juga belief system atau keyakinan di dalam diri orang tersebut yang sakit ini, mungkin dia nggak yakin terhadap air yang diberikan oleh si dukun atau si ustadz ini untuk menyembuhkan penyakit dia gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Bahwa sebenarnya air juga itu sebenarnya bisa mempengaruhi atau bisa mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh kita untuk diri kita semakin baik dan semakin baik. Contohnya kalau kita bertutur kata yang baik-baik, tutur kata yang indah-indah, itu kan mempengaruhi sel-sel dalam otak kita. Karena di otak kita ini 80%-nya itu air. Semuanya itu air. Dalam tubuh kita ini nih semuanya 80% air. Contohnya darah, terus daging, semua ini adalah air. Jadi kalau kita berkata yang baik-baik, tutur kata atau afirmasi-afirmasi yang terbaik, itu akan mempengaruhi diri kita juga, sikap kita juga, kebijaksanaan dalam kehidupan kita juga. Misalkan kita berpikir bahwa aku tenang, aku tenang, aku tenang, aku tenang. Itu kan afirmasi, bentuk afirmasi penegasan dalam diri kita untuk menenangkan diri. Maka di situ akan terjadi ketenangan. Kenapa? Karena molekul-molekul dalam tubuh kita pun akan berubah di situ. Nah, maka teman-teman, saya mengajak untuk saudara, sahabat-sahabat yang baik hatinya semua untuk bertutur kata yang baik-baik dalam segi apapun, dimanapun, dan kapanpun. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Kenapa orang yang disembur, yang di segala macam diobatin dengan air ini nggak sembuh? Ya karena ada juga belief system atau keyakinan di dalam diri orang tersebut yang sakit ini, mungkin dia nggak yakin terhadap air yang diberikan oleh si dukun atau si ustadz ini untuk menyembuhkan penyakit dia gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Bahwa sebenarnya air juga itu sebenarnya bisa mempengaruhi atau bisa mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh kita untuk diri kita semakin baik dan semakin baik. Contohnya kalau kita bertutur kata yang baik-baik, tutur kata yang indah-indah, itu kan mempengaruhi sel-sel dalam otak kita. Karena di otak kita ini 80%-nya itu air. Semuanya itu air. Dalam tubuh kita ini nih semuanya 80% air. Contohnya darah, terus daging, semua ini adalah air. Jadi kalau kita berkata yang baik-baik, tutur kata atau afirmasi-afirmasi yang terbaik, itu akan mempengaruhi diri kita juga, sikap kita juga, kebijaksanaan dalam kehidupan kita juga. Misalkan kita berpikir bahwa aku tenang, aku tenang, aku tenang, aku tenang. Itu kan afirmasi, bentuk afirmasi penegasan dalam diri kita untuk menenangkan diri. Maka di situ akan terjadi ketenangan. Kenapa? Karena molekul-molekul dalam tubuh kita pun akan berubah di situ. Nah, maka teman-teman, saya mengajak untuk saudara, sahabat-sahabat yang baik hatinya semua untuk bertutur kata yang baik-baik dalam segi apapun, dimanapun, dan kapanpun. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.